Oke, saya lanjut BPCA, saya turun time frame menjadi time frame daily. Tadi di awal chapter saya sudah bercerita sedikit banyak sekelumit mengenai diagonal. Ini tadi saya cerita bahwa ini menjadi sebuah pemutus terhadap pattern yang namanya expanding diagonal. Apa kira-kira mindset atau cara kita memproyeksi di atas ini, pattern bullish di atas ini apa? Susunannya bagaimana? Ya, karena dia untuk yang namanya wave 5 atau intermediate wave 5 atau minor wave 5, jangan pernah sekali-kali untuk meletakkan pondasi mindset kemudian kita bikin begini. Kita pikir pola gelombang 535 tidak bisa. Tidak bisa. Menangis kita buat begini dan tentunya nanti akan sangat kesulitan. Kita akan menabrak aturan. Ya, seperti itu. Jadi ketika ketemu dalam degree-nya itu dia punya wave 5 atau yang berkaitan dengan angka-angka wave 5 begitu. Kita harus cari yang namanya pola 333. Sederhananya bahwa ini ada dalam derek gelombang, jika ketemu derek gelombang maksudnya kita harus mencari yang namanya ini. Usahakan ini. Ya. Artinya ini karena dia naik adalah untuk ABC. Sebenarnya dia naik ini untuk ABC. Tidak untuk impuls. Dia naik adalah untuk pola, untuk ABC. Ya, karena seperti saya ceritakan tadi, 333 itu adalah ABC yaitu zigzag. Wajib hukumnya dia zigzag terhadap pola yang namanya 33. Ya, ini wave 1, ini wave 3, ini wave 5. Yang ini isi dari ini itu harus berkewajiban zigzag. Jangan dibuat-buat yang aneh-aneh ya. Kalau ada yang nyuruh boleh tidak zigzag, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan karena kitabnya begitu mengatakan. Oke, saya mau lanjut pada sini karena kita disuruh mencari pola ABC. Saya bilang tadi ini adalah pola ABC. Harus kita cari pola ABC. Mungkin dan pasti saya rasa ini betul sekali ini belum selesai. Ya. Intermediate F5 tersusun atas dari ABC untuk selesai 5 gelombang yang dari awal tadi. Saya mau masuk sini. Nah, saya tadi berforecast bahwa ketika saya tanggal 3 Agustus saya bilang seperti itu, tepatnya di sini. Saya bilang bahwa harga akan naik gini di sini. Saya pikir itu akan sudah merupakan masa berakhir karena syarat terpenuhi. Ternyata dia melakukan break. Dari sini saya sudah tahu bahwa dia akan melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena LOT di sini lebih besar pada di sini. Dan dia tidak mampu break sini, itu udah jelas. Nggak usah pakai notasi juga udah menjadi sebuah terang benderang kalau kita berpegang pada sebuah aturan. Ya. Saya akhirnya mencoba merangkai menjadi sebuah puzzle EWI yang tanpa menabrak aturan alternasi, aturan gelombang diagonal, aturan fraktal itu sendiri bagian dari sebuah keharusan. Fraktal itu seperti ini teman-teman. Makanya di dalam Elliott Wave itu kan ada gambar-gambar seperti apa, keong, pakis. Sebuah koreksi, sebuah kenaikan akan ditutup selalu menjadi lebih besar ketika dia selesai dalam deret yang namanya 5 gelombang. Seperti itu. Di bukunya Dr. Mircea Dologa itu cukup lengkap membahas masalah itu. Saya melihat akhirnya ada potensi begini. Ingat, kita disuruh mencari ada pola 535. Bisa saja ini belum selesai. Dan sepertinya memang belum selesai. Ini pola apa? Ini namanya contracting diagonal. Wave 4 harus lebih besar dibanding wave 2, wave 1 harus lebih besar dibanding wave 3, dan wave 3 harus lebih besar dibanding yang namanya wave 5. Itu contracting. Oke, jadi ini saya akhirnya taruh ini adalah 5 A B C. Tidak usah bingung karena kita bergerak pada sebuah aturan yang ini sudah dicontohkan di Jeffrey Kennedy dengan Wayne Gorman begitu.
Yang pasti akan bingung teman-teman, teman-teman newbie atau teman-teman yang sudah expert tapi males baca, misalkan begitu. Ini 535, ini WX. Ini diagonal. Zigzag itu kan selalu ditutup berbarengan yang namanya after diagonal dia impulse, after diagonal dia impulse. Ya, ini 535. X harus selalu ditutup dengan namanya 35. X harus selalu ditutup dengan yang namanya 535. Kemudian ketika ini X, X ini 535. Y. Karena ini lebih besar kepentingan dibanding ini, maka notasinya harus menjadi lebih penting. Muncullah akhirnya kemudian saya punya prasangka bahwa patternnya ini ternyata belum selesai 5 gelombang untuk diagonal, belum selesai. Ini dia. Ini WX1, ini sandi 1. Ini sandi 1. Wave 1 pada diagonal. Berarti ini begini. Saya melihat ada potensial possible pattern demikian. Ya. Karena ini wave 1 tersusun dengan yang namanya double zigzag. Ya. Sudah seperti saya bilang tadi, berkeharusan kita akhirnya melakukan pencarian, identifikasi, jadi spionis lah untuk mencari di sini juga 535. Di sini 535. Harus dicari 535 atau sama dengan double zigzag tidak menjadi masalah. Pattern lebih utama dibanding notasi. Tetapi dalam sebuah notasi kita merujuk pada sebuah aturan-aturan baku yang mengikatnya. Akhirnya saya ketemu adalah 1, 2. Ini pola apa? Fraktal itu sama dengan juga bahasanya bahwa dia mengcopy dalam satuan derajat kecil terulang kembali, begitu juga bisa. 1, 2, 3, 4. 535. ABC. Di sini dia. Walau ini tampak belum selesai, tetapi di sini terlihat seperti ada diagonal lagi. Karena kita harus mencari yang namanya 535. Itulah yang membatasi subjektivitas kita ketika kita sudah bisa melakukan penerawang pada time frame besar. Jadi kita tahu persis dia naik untuk apa, dia turun sebagai apa, dan jenis koreksinya bagaimana. Kita udah punya asumsi yang memang kita bisa pertanggungjawabkan berdasarkan pattern di EW. Ini nampak contracting diagonal. Ini karena mepet target. Nah ini ya seperti saya bilang tadi. Contracting diagonal akan selalu dan wajib terbatasi dari segi target harga. Ini wave 1 paling panjang. Ini dia. Wave 1 paling panjang kan. Ini sampai bawah sini. Sedangkan wave 3 dia di sini, panjang di sini. Wave 5 berkeharusan dan wajib dia akan begini. Panjang wave 5 itu akan sampai di sini saja. Jika ini walaupun forecastnya benar, tapi ternyata misalkan dia harga lebih dari sini, kita harus lakukan recounting. Berarti ini bukan diagonal, bisa jadi ini 535, ini kemudian ini X, ini 535, tapi dia lebih. Berarti batal untuk di sini sebagai disebut dengan wave 2. Batal. Berarti kita harus cari patternnya. Tapi sementara kita proyeksikan begitu. Ya, bahwa ternyata bahwa ini udah biarkan saja. Ini nampak sekali akan begini. Wave personality pada diagonal, pada contracting diagonal, secara umum dia akan sama panjang dengan di sini. Maksimal. Nah, kalau dilihat begini, ini kebetulan di daily tadi ya. Iya, di daily. Ini harusnya kita bisa turun time frame dan kita coba identifikasi pola apakah ini. Jangan-jangan udah selesai 535. 1. Ini A tadi kan, bukan 1. Ini A. Berarti jangan-jangan ini B di sini memang sudah selesai. Sehingga dia akan naik yang namanya dengan impuls. Selesai. 3 4 5. Ini baru A, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua trader Eliotikan, teman-teman trader saham. Dia baru A. Artinya
dia harus ngejar yang namanya target C. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Jadi saya seperti saya bilang, ini BBCA akan masih melakukan kenaikan. Ya, walaupun sekali lagi syarat dari yang namanya wave 5 kenaikan pada BBCA, semua syarat sudah terpenuhi. Ya. Tapi kalau melihat kontraksi begini, dia besar, ditutup dengan yang kecil, berarti ini baru satu complete cycle 5 gelombang. Ini baru satu cycle complete 5 gelombang. Sedangkan pada ABC berkewajiban untuk 2 complete cycle selesai. Makanya di sini A, kemudian B, kemudian dia C naik. Ya, ini gambaran untuk mengenai BBCA. Semoga teman-teman para investor bisa memanfaatkan potensial peluang di sini, ya. Naik cukup besar, kemudian setelah kurang lebih harga di sini, ya. Bentar, saya coba pindahin ke trading view. Berarti dia, kalau ini saya proyeksikan adalah 1, 2, 3, 4 begitu. 1, 2, 3, 4 begitu. Maka berarti kenaikan BBCA pada contracting diagonal terbatasi dengan target harga adalah sampai di sini. Ini dia. Nih. 10.400 rupiah. Batas maksimal kenaikan, kemudian dia akan turun, ya. Jika memang dianggap ini cuan angka segitu, silahkan entry, tapi idealnya kita nunggu break yang di sini. Kita bagusnya nunggu break di 9325 untuk membuktikan apakah ini pattern diagonal apa tidak. Nunggu di break 9325, ya, 9325. Setelah dia break 9325, besar harapan bahwa ini akan terjadi impuls. After diagonal akan selalu yang namanya patternnya adalah trust. After triangle adalah trust. Jadi dia akan naik cepat kencang. Karena dia harus membuat yang namanya impuls. Segala-segalanya impuls, wave personality-nya ada 3. Teman-teman kelas sudah tahu bahwa wave impulse itu sendiri, wave X dengan pola susunan ABC, dan wave E pada triangle. Itu pola-pola yang pola-pola pattern dengan karakteristik yang namanya sharp. Oke, mungkin itu sekali lagi cuan bersama InWeb, insyaallah bahwa kita akan tahu persis bahwa di mana pola-pola yang akan melakukan break secara sharp. Teman-teman juga sudah tahu bahwa triangle itu ketemu pattern triangle itu ketemu cuan, ketemu yang namanya diagonal itu ketemu cuan, ketemu rasio Fibonacci 10-40 target rasio nanti itu akan 685 sampai dengan 1000 itu cuan, tapi tergantung pattern dengan apa 10-40 tersebut, ya. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan mengenai BBCA. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah dan manfaat buat teman-teman trader dan teman-teman investor semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain emiten.